saku 4 Pak, dengan identik dengan nuansa Soekarno gimana Pak? Bagus nggak? Nah Pak Prabowo saya kasih masukan begitu, respon dia, oh coba bagus. Coba bikin gitu coba ya? bikin. Selama melayani Pak Prabowo terutama dalam jahit-menjahit, apa pernah Bapak dimarahi sama Pak Prabowo? Kalau namanya orang kerja, pastilah Pak, marah itu wajar, kan gitu loh Pak. Pastilah Pak. Gara-gara apa Pak yang pernah Bapak ingat? Salah ngukur pasti, panjang, kadang-kadang bajunya kepanjangan. Ya, saya iseng nanya, Pak saya ingin mau nyalon dewan Pak. Malah beliau komennya beda malah. Gimana Pak? Emang masih kurang kamu. Jadi nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Yasbun menjadi penjahit pribadinya presiden dong? Amin. Jangan kabul itulah. Suatu doa itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Dalam berbagai kesempatan, kita selalu melihat penampilan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenakan busana khasnya. Busana model safari dengan 4 saku, yang orang sering menyebut pakaian dengan Bung Karno style. Dan telah bersama dengan saya, Pak Yasbun namanya. Beliau adalah penjahit yang tinggal di Parung, yang selama ini sudah lama menjadi penjahit dari pakaian yang dikenakan oleh Pak Prabowo Subianto, termasuk juga dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh para kader Partai Gerindra. Saya akan sapa Pak Yasbun yang akrab dipanggil Pak Abun. Assalamualaikum Pak Abun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Abun sudah bersedia ngobrol bersama-sama dengan saya. Pak, bisa cerita Pak, bagaimana ceritanya Bapak mulai kenal dengan Pak Prabowo Pak? Awal mulanya itu di tahun ya Pak ya? Ya. Di tahun 2004-2005 itu, ya, Pak Prabowo itu menyuruh saya untuk datang ke kediamannya. Di Hambalang ya Pak ya? Belum di Hambalang. Oh belum di Hambalang. Di Kartanegara. Oh Kartanegara, betul. Di apartemen, di apartemen Dharma Wangsa sini. Ya. Itu saya suruh memperbaikin baju Partai Golkar. Oh, baju jas waktu Golkar itu ya, jas Golkar. Beliau masih ikut Golkar lah. Ya. Di 2004 itu. Jasnya kepanjangan, saya suruh mendekin. Dalam keesok harinya itu, selesai acara Golkar itu, saya disuruh jahit baju untuk HKTI. HKTI ya. Nah, itu modelnya kan saku 2. Saku 2 ya? Ya. Saku 2 warna krem, identik krem kan dulu. HKTI. Nah itu buat acara di Bali waktu itu. Nah saya suruh ngerjakan itu dalam kurun 2 hari kalau nggak salah. Jadi ketika diserahkan sampai 2 hari harus jadi? 2 hari harus kelar itu. Nah dalam 2 hari itu kita kejar, artinya kita kerjakan selesai. Nah itu Pak Prabowo mengapresiasi, bagus amat kerjanya, rapi, cepat. Ya. Bagus kamu. Ya insya Allah kedepannya nanti kita mau buka partai. Nah Pak Prabowo cerita gitu mau bikin partai. Ya, gitu. Bisa kepake nanti ini untuk pakaiannya, kamu nanti bikin seragam. Gitu ya Pak ya? Ya. Siap Pak, mudah-mudahan diterima dan karya saya bisa dipakai untuk Bapak, saya bilang begitu. Oke. Nah dari situlah
Saya dikasih kerjaan untuk pakaian-pakaian yang lain. Dia pakaian dinasnya dia, pakaian PDH, yang krem-krem yang HKTI, yang pakaian dinas yang lain lah kan gitu intinya. Nah itu dia dikerjakan di situ, dia kasih kerjaan itu. Pak Ayub, Pak Yasbun, kapan Bapak pertama kali kenal dengan Pak Prabowo sehingga pada waktu tahun 2004 Bapak dipanggil? Kan sebelumnya harus kenal dulu dong. Sebelumnya itu kenal, itu saya waktu itu kan kita kan kerja di Atiam Tailor. Jadi Bapak kerja untuk orang lain ya? Orang lain dulu, Atiam Tailor. Sama, soalnya banyak tempat saya dulu sih Pak. Ya kita namanya kuli dulu ya, kita bekerja itu belum mandiri itu. Masih loncat sana loncat sini cari kerjaan kan gitu artinya. Saya di Atiam Tailor itu sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Lama juga ya Pak? Lama saya kemudian itu. Nah dari situ kan kenal lah sama Bapak itu kan, Pak Prabowo itu kan sering menjahitkan baju di situ ya. Di situ di Kuangtung, di Atiam situ. Nah kenal di situ, saya pindah lagi ke Maestro untuk daerah Blok M, ITC Fatmawati juga. Saya juga nguli juga di situ, ikut kerja. Nah dari situ kan ada anak buahnya yang namanya Agus Sugianto alias Gombong, Pak Agus Gombong itu sering jadi di situ. Nah, saya diajak juga tuh, sering diajak juga ke Bidakara. Nah, dari situlah akrab, saya juga udah kenal Bapak. Pak Agus juga ngajak, anak buahnya Pak Prabowo itu ngajak ke Bidakara untuk jahit. Nah, dipanggillah saya ke Bidakara itu, gitu ke kantor, gitu loh Pak. Jadi perkenalannya itu ketika Bapak masih kerja dengan orang lain gitu. Pak Prabowo kebetulan sering di situ. Betul. Pak, Pak Prabowo kan sering mengenakan sekarang ini kalau nggak baju putih atau krem, ya model safari dengan saku 4 gitu ya, mirip dengan baju yang Bapak pakai sekarang ini. Nah, konon kabarnya yang mengusulkan model kayak gitu itu Bapak, benar nggak Pak? Betul. Dulu memang seragam beliau itu kan saku 2. Ya, saku 2 ya Pak. Nah, saku 2 itu ya dengan identik itu kan HKTI lah untuk krem itu kan, gitu identik krem itu HKTI. Nah, saya usulkan untuk nuansa yang berbeda. Oh, jadi Bapak gitu. Usulkan berbeda nggak saku 2 ya? Saku 2 seperti HKTI. Dan dulu seragam Gerindra itu putih itu kan dia ada semacam Taliban kayak untuk mekanik itu tuh, ya kan di bawah itu. Kalau orang perut besar, ibaratnya badan besar kan nggak bagus. Nggak bagus ya Pak ya? Nah, saya kasih solusi Pak. Kalau misalnya ini saya kasih solusi bikin saku 4 Pak, dengan identik dengan nuansa Soekarno gimana Pak? Bagus nggak? Nah, Pak Prabowo saya kasih masukan begitu, respon dia, oh coba bagus. Coba bikin gitu ya? Bikin, contoh dulu bagus. Saya bikin contoh 2 putih 1, krem 1. Dipakailah beliau buat ini. Nah ternyata Pak Prabowo cocok tuh di situ. Nah sampai sekarang dengan identik itu dipakai sampai sekarang sama beliau. Bapak masih ingat nggak kapan tahunnya Bapak mengusulkan model Soekarno style itu kepada Pak Prabowo? Kalau untuk detail bulannya saya nggak. Udah lupa tahunnya lah. Kalau nggak salah itu tahun 2014 Anda. 2014 ya. Kalau nggak salah tahun 2014 itu ada pilpres waktu itu. Betul. Jadi pada waktu mau pilpres Pak Prabowo ikut waktu itu Bapak yang ngusulin. Lalu saat itu kemudian dipakai ya Pak ya. Pak, kalau boleh cerita Pak, selama Bapak mengusulkan menjadi penjahit Pak Prabowo itu berapa banyak? Atau berapa kali frekuensi dalam 1 bulan misalkan, dalam 1 tahun itu Pak Prabowo pesan baju kepada Bapak? Kalau untuk khusus beliau sih nggak terlalu banyak ya. Tapi yang diutamakan untuk kader-kadernya, untuk partai Gerindra itu yang diutamakan beliau itu sosok gimana ya? Sosok yang memikirkan partai ini untuk besar gitu loh. Jadi selalu dia memikirkan gimana partai ini bisa besar dan bisa menampung ini apa aspirasi nanti ke depannya kan gitu. Pokoknya dia utamakan apa ya? Baju untuk para kadernya lah gitu daripada beliau lah. Artinya beliau ini paling sebulan ya paling sekali, kadang ya 2 kali. Salam sebulan ya bikin baju ya Pak ya. Sekali 2 kali gitu. Bahkan kadang enggak gitu kadang enggak gitu. Yang sering ya itu kader lah.
Kalau yang Bapak selama ini lakukan itu Pak Prabowo pesen hanya atasannya saja apa sekaligus celananya, Pak? Kalau untuk Bapak itu sama celananya. Oh, jadi satu style ya? Satu style, jadi Pak. baju plus celana, celana. Ya, Pak Abun tadi kan Bapak kan cerita bahwa Pak Prabowo seringkali memikirkan kadernya lewat partainya membikinkan seragam. Gitu. Betul. Kalau Bapak boleh cerita, Pak, berapa banyak biasanya Bapak mendapatkan order untuk membuat seragam untuk para kader? Berapa style itu, Pak? Kalau untuk itu kan dulu kan untuk siswa ya. Untuk siswa itu biasanya itu tiap minggu dulu itu yang masih berjalan itu tiap minggu 400 sampai 600 orang. 400 sampai 600 orang. Style untuk style ya, Pak. Style. Ya? Jadi itu 1.200 potong lah artinya gitu loh. Ya. Dalam seminggu itu. Itu waktu yang dulu itu ibaratnya. Sekarang waktunya diperpanjang jadi 2 minggu. Kalau dulu kan seminggu ganti. Jadi seminggu 400 sampai 600 orang. Seminggu 600 baru. Jadi selesai ganti kan begitu. Nah, kurun ini kan kita dikasih waktu perpanjang jadi 2 minggu. Gitu. Oh, jadi 2 minggu sekali. Seminggu kali 600. 600 style Pak, ya. Iya. Itu potongannya apa, Pak? Stylenya apa? Apakah kayak saku 4 juga atau bagaimana baju seragamnya? Ada dua ini, Pak. Dua versi. Ada yang kremnya itu style dengan saku 4, yang satu putih. Biasanya saku 4 juga. Jadi ada dua macam kan. Itu untuk para kader ya. Kalau celananya, Pak? Celananya jadi 2 style itu, Pak. Jadi krem semua. Ya, jadi kalau krem atasnya krem, bawahnya krem juga. Gitu loh. Kalau atasnya putih, bawahnya krem. Oh, bawahnya krem. Jadi yang berbeda hanya atasnya saja ya, Pak ya. Celana krem semua. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, untuk satu style itu Bapak menerima biaya berapa, Pak? Saya dikasih biaya ibaratnya untuk kerja ya, artinya itu per setel kalau nggak salah di kisaran 400 sampai 500. 400 sampai 500 ribu per setel ya, Pak ya. Nah, kalau untuk pakaian pribadi Pak Prabowo, Bapak ngecas berapa itu satu setel, Pak? Ya, kalau untuk pakaian beliau satu setel bisa kena 1,5 juta. Oh gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi beda ya, Pak? Beda ya. Bahannya juga beda ya, Pak? Kultur bahannya kadang-kadang ya dia minta beda, kadang sama. Tapi banyak kan Bapak ya sama lah. Sama ya dengan ini ya. Iya. Bahannya. Cuman ongkosnya beda ya. Beda. Pak, selama proses menjadi penjahit dari Pak Prabowo ini, pengalaman apa yang pernah Bapak alami yang nggak pernah bisa Bapak lupakan gitu selama proses berinteraksi, bergaul, ngobrol dengan Pak Prabowo kan ambil kata tahun 2004 lah mulai kenal ya, Pak ya. Mulai menjahit itu lama sekali, Pak Abda. Apa kesan yang Bapak tangkap, Pak? Kalau kesan saya dan untuk Bapak ya, satu orangnya itu tegas, loyal. Ya. Yang orangnya loyal ke anak buah, apalagi yang orang terdekatnya. Pasti. Ya. Makanya saya ingin beliau itu susah lah kita untuk mengungkapkan kata-kata itu ke beliau itu kan gitu artinya. Selalu mengerti kita artinya gitu loh. Apa yang kita perlukan dia paham. Kita keluhkan dia pahamin kan gitu artinya itu. Ya yang cita-cita saya ibaratnya beliau lah. Artinya itu selalu mengerti artinya kita gitu loh sebagai rakyat. Pak, selama melayani Pak Prabowo terutama dalam jahit-menjahit nih. Apa pernah Bapak dimarahi sama Pak Prabowo? Kalau namanya orang kerja pastilah, Pak. Gitu loh. Namanya orang, kesalahan itu pasti ada. Tapi yang namanya marah itu wajar. Kan gitu loh, Pak. Ngarah itu artinya kan ngasih pendidikan. Ngasih arahan yang benar kan gitu artinya. Artinya apalagi basicnya Bapak kan tentara. Disiplinnya sangat-sangat tinggi. Apa gitu. Makanya saya ucapkan beliau itu sangat Jadi intinya Bapak pernah dimarahi lah ya? Ya pastilah. Itu gara-gara apa, Pak, yang pernah Bapak ingat? Gara-gara salah ngukur atau apa gitu? Salah ngukur pasti. Panjang, kadang-kadang bajunya kepanjangan. Ya kan? Baju kepanjangan, kadang kancingnya ini kita kurang kenceng masangnya, Pak. Dipakai copot. Kan gitu. Jadi ya
Itulah sering. Tapi kalau sudah kayak begitu, apa yang Bapak lakukan? Ya kita menerima, kita betulin Pak. Oh betulin lagi. Dibenahin sesuai dengan permintaan ya Pak ya. Betul. Pak, kalau Pak Prabowo memarahi Bapak terkait dengan baju begitu itu Pak, itu berapa lama biasanya memarahinya? Spontanitas saja. Oh spontanitas. Selesai sudah. Oh selesai sudah ya Pak. Bapak itu marah ya seketika itu. Seketika itu udah ya sudah. Ya, besoknya biasa lagi. Jadi nggak ada ibaratnya enggak. Ya. Spontanitas. Apa yang kita salah ya sudah kita terima. Gitu loh. Ya, artinya juga marah itu artinya Bapak itu benar. Gitu loh. Artinya mengarahkan kita ke tempat yang benar. Artinya kami dibenahin. Gitu, introspeksi kita ya kan gitu Pak. Ya. Oh ya kita kerja salah. Ya. Pak, untuk melayani kebutuhan yang besar seperti itu tadi ya, 500, 400 style baju untuk para kader, ya kadang-kadang untuk Pak Prabowo pribadi gitu. Sekarang ini Bapak mempekerjakan berapa penjahit Pak? Kalau untuk di Bogor aja yang di rumah itu kan yang untuk jahitan yang halus lah, itu sekitar 4 sampai 6 orang. Tapi kalau untuk kader kita kan ada rekanan, itu yang di Bekasi itu sekitar 30 sampai 40 orang. 30-40 orang itu karyawannya rekanan atau karyawan Bapak? Ya karyawan rekanan kita juga. Kita juga saling ini kan, kita kerjasama kan di situ kan gitu Pak. Pak, untuk ngerjain 400 sampai 500 setel itu apa ya harus diukur satu persatu Pak? Iya. Identiknya di situ loh. Kadang-kadang orang berpikirnya kan nggak mungkin lah orang dalam jangka waktu yang pendek minta baju diukur dengan waktu yang singkat. Tapi dengan pola kita bisa memanfaatkan di situ kan gitu. Kita bagi, kita ukur gitu loh. Jadi satu orang diukur satu orang gitu. Dan setiap kali Bapak dapat order dari Pak Prabowo juga diukur lagi. Diukur. Selalu harus diukur lagi Pak. Karena apa? Karena nanti takut ada yang kekurangan, ada yang beda. Artinya ada yang beda lingkar pinggangnya. Kadang-kadang agak ada yang ada yang agak gemuk kan. Bapak kadang-kadang suka gemuk, gitu kan agak secek gitu. Makanya kan sekarang kalau bikin celana beliau dikasih alternatif, dikasih karet sampingnya. Biar jadi biar fleksibel, jadi biar besar nanti bisa nggak terlalu sempit, jadi kecil nggak terlalu ini kan gitu. Jadi selalu saya kasih karet sekarang. Jadi beliau mintanya dikasih karet. Gitu, kalau untuk celana. Pak, dalam beberapa waktu belakangan ini Pak Prabowo mengenakan pakaian kebesarannya itu ya, pakaian kekhasannya itu ketika berkunjung ke Kebumen Jawa Tengah, berkunjung ke Papua. Bapak masih ingat nggak? Apakah baju yang dipakai Pak Prabowo akhir-akhir itu yang jahit Bapak? Betul ya Pak ya? Betul. Ya itu juga lah ya. Betul itu juga. Di selama ini yang dipakai Pak Prabowo. Selama ini yang pakai bahan itu yang bahan linen, bahan yang itu yang putih, ada yang krem itu sering pakai. Ya. Itulah ya Pak yang betul. Sering dipakai. Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, sepanjang Bapak ngukur Pak Prabowo menjahit, Pak Prabowo kan pasti ada ngobrolnya juga ya Pak. Betul. Biasanya diobrolin apa sih Pak? Kalau untuk masalah ngobrol ya seputar pakaian lah. Seputar pakaian. Kalau untuk seputar ibaratnya politik saya nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Artinya bukan orang politik saya. Ya seputar pakaian, terus apa nanti untuk nanganin kedepannya pakaian apa kan begitu Pak. Pak, berarti Bapak ini juga kader Partai Gerindra? Kader iya. Ya, sejak kapan Bapak jadi kader Partai Gerindra? Ya sejak ibaratnya Partai Gerindra berdiri. Oh, sejak Partai Gerindra berdiri Bapak sudah jadi itu. Itu karena kemauan Bapak sendiri atau diminta oleh Pak Prabowo? Ya kemauan sendiri lah Pak. Kemauan sendiri. Masa kita diminta dengan kader gitu. Jadi Bapak punya KTA juga ya? Ada. Oh ya, jadi ya KTA. Nah sebagai kader pernah nggak ditawari Pak Prabowo atau pengurus Gerindra untuk jadi calon anggota DPRD atau DPR gitu Pak? Sebenarnya kita juga disuruh dari rekan-rekan kita, Pak Abun lah nyalon lah, ikut Partai Gerindra kan udah sekian tahun. Ya. Tapi dalam benak saya artinya itu nggak kepinginan saya di situ loh. Artinya satu nggak tahu ya apa udah nyaman di dunia saya dengan fisik saya di sini gitu loh. Saya nggak kepinginan ibaratnya untuk jadi dewan, untuk jadi politisi itu nggak terlalu
kepikiran. Saya kepikiran gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Pernah nggak Pak ditanya sama Pak Prabowo, Pak Yasbun, apa nggak punya keinginan jadi anggota Dewan, DPRD atau apa gitu? Justru malah saya kebalik, Pak. Ya, saya iseng nanya, Pak, saya ingin mau nyalon Dewan, Pak. Malah beliau komennya beda malah. Gimana, Pak? Komennya malah, emang masih kurang kamu cari duit. Gitu. Kurang cari duit gitu. Cari duit ibaratnya kamu. Ya sudah, dengan bahasa itu pun saya juga udah menerka. Artinya tahu diri saya nggak boleh lah artinya untuk nyalon di situ kan gitu intinya. Untuk nyalon Dewan. Ya. Pak Yasbun, kalau boleh saya tahu ceritanya bagaimana Pak Yasbun yang orang Jawa Tengah bisa nyampe ke Jakarta, lalu kemudian sekarang bertempat tinggal di Parung, bisa cerita? Gimana ceritanya? Saya dulu tinggal sebenarnya gini, asal Bapak dulu dari mana? Asal saya kan dari Grobogan ke Jakarta itu saya tinggal di Sawah Besar lah. Tahun berapa waktu itu Bapak merantau ke Jakarta? Tahun 89 kalau tahun 89 ya Bapak merantau dari Kebumen ya Pak ya? Ke Grobogan ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, lanjut? Ikut saudara lah gitu loh ya, daripada di kampung nganggur. Jakarta juga mau ikut kerja apa aja. Nah saya ikut kerja di bantu-bantu di tailor lah, itu konveksi itu ya atas nama di konveksi tailor ya. Itu bantu-bantu aja karena kita nggak ada basic dari penjahit kan gitu, atau didak kita juga nggak tahu. Nah disitulah saya pengabdi di situ di Atiam Tailor itu selama 17 tahun. Nah terus kok tiba-tiba tertarik untuk belajar jahit itu gimana? Kalau untuk belajar jahit itu sebenarnya nggak tahu ya Pak, saya juga nggak ada basicnya sebenarnya jahit. Terus gimana? Tapi kok bisa ya dengan secara tiap hari kali ya. Melihat orang jahit gitu ya. Melihat orang jahit. Nah dengan insting gitu kita pengen belajar bisa gitu loh, belajar bisa bikin pola. Anehnya itu dalam 1 tahun itu saya bisa belajar jahit tuh, bisa gitu jahit. Ya? Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu. Dalam jangka 2 tahun saya juga udah bisa bikin pola, bisa motong segala macam. Saya juga nggak tahu dengan kok bisa ya saya ya. Saya juga bingung. Hari kita melihat tukang jahit, belajar dari nol saya jadi nggak bisa. Atau dari nol ya Pak ya. Atau didak itu. Nah, kapan Bapak kemudian buka usaha sendiri? Kalau untuk buka usaha sendiri tahun 2007 ya. 2007 ya. 2007 saya pindah ke Parung, dari Jakarta ke Parung. Tahun 2007. Pada waktu pindah ke Parung itulah Bapak mendirikan usaha sendiri. Ya kan? Dan memang pada waktu itu sebelumnya udah kenal. Sudah kenal. Baik. Terus usaha itu diberi nama apa Pak? Usaha saya diberi nama Bun Tailor. Oh, jadi nama Bapak gitu ya. Gitu. Bun Tailor ya. Jadi selain Bapak ngerjain seragam-seragam dari kader Partai Gerindra, baju-baju pribadinya Pak Prabowo, juga menerima order dari luar ya Pak? Masih ada. Masih ya Pak ada. ya? Masih ya, jadi terima lah. Pokoknya ini rezeki diterima aja gitu ya Pak? Rezeki kan gitu. Iya. Kadang juga gini, kalau di partai itu kan yang namanya satu komisi, misalnya komisi 3, itu terbagi ada komisi itu kan rekan kita kan di Gerindra kan ada, misalnya di situ ada dari Golkar, ada dari PDI, ada dari ya gitu. Jadi dari teman situ, oh nih penjahitnya Pak Prabowo nih si Abun, nah pada di situ pada jahit, oh iya nih, bagus karyanya, pada jahit gitu. Masa kita bisa nolak ya nggak bisa juga gitu. Ya dengan kultur dia, ibaratnya dengan pesanan dia, dengan warna dia apa, kita ngikutin. Iya. Nggak selalu kita krem, nggak selalu kita putih kan gitu. Ngikuti apa yang diinginkan oleh konsumen ya Pak. Betul. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, jadi dalam kurun 1 bulan Pak ya, sekarang ini, Bapak menerima order itu omsetnya sampai berapa Pak? Kalau dihitung global aja Pak, dari Partai Gerindra maupun dari Pak Prabowo pribadi, pukul rata aja lah. Kalau dalam 1 bulan intinya kalau lagi rame ya Pak, kita ya namanya kita kerja kan nggak selalu rame terus kan gitu.
Kadang rame, kadang sepi. Kalau lagi rame bisa nyampe 1,5 M bisa. Kalau lagi kerjaan lagi bapak banyak, kalau lagi nggak ada ya, lagi kosong begini ya, kosong nggak ada sama sekali kan gitu. Tergantung ini ya Pak. Ya tergantung ya, tapi kalau lagi bagus bisa omsetnya 1,5 miliar gitu ya. Karena ngerjain baju-baju seragam itu, betul. Kader itu ya Pak ya. Betul. Pak, kalau selama ini apakah ada waktu khusus buat Bapak untuk bersilaturahmi ke Pak Prabowo misalkan saat Lebaran atau saat menjelang puasa atau hanya ketika Bapak dipanggil untuk ngukur baju beliau? Saya untuk silaturahmi ke Bapak paling ya kalau pas lagi dipanggil, nanti pas lagi itu ngobrol-ngobrol. Oh, gitu ya. Kalau sengaja kita silaturahmi ya enggak ya Pak. Enggak. Jadi dimanfaatkan ketika dipanggil untuk bikin baju. Betul. Pokoknya sepanjang dipanggil baru kita menghadap. Menghadap ya Pak ya. Nanti baru kita ngobrol, apa yang diobrolin seputar itu aja. Selain mendapat order dari partai dan Pak Prabowo, pernahkah Bapak mendapatkan bantuan tertentu gitu? Sesuatu dari Pak Prabowo atau pemberian sesuatu dari Pak Prabowo karena selama ini puas dengan hasil kerja Bapak? Kalau dikasih ini sih enggak lah. Ya. Paling dikasih intinya ya kalau pas lagi kita mengajukan invoice, kalau kita kadang-kadang dilebihkan. Oh, waktu ngajukan tagihan, bayarnya dilebihkan gitu ya Pak ya. Itu ya yang selama ini. Selama ini gitu. Ya Pak, banyak orang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini penyuka binatang gitu. Apakah ketika sepanjang Bapak bertemu ngukur itu melihat Pak Prabowo bergaul erat dengan binatang, kuda, atau yang lain gitu? Betul. Sering Pak, kalau Bapak pas lagi ketemu Bapak, kadang-kadang lagi ngasih makan kuda, kadang-kadang juga lagi makan kambing, kadang-kadang yang tempat sapinya itu kan, gitu. Kan ada beberapa tempat tuh kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kita juga ngobrol di situ aja gitu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita pas lagi Bapak lagi naik kuda, desain baju untuk naik kuda itu, kan ada nanti belahannya sampai sini, nanti kita juga pas lagi Bapak pas lagi ngukur di situ juga kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi Bapak pernah ngukur ketika beliau lagi naik berkuda. Kuda. Betul. Gitu loh. Panjang belahannya sampai sini nih biar nggak nyangkut pas lagi naik kuda kan. Ya, gitu. Pak, kalau Bapak melihat baju-baju yang Bapak jahit itu dipakai oleh Pak Prabowo dalam acara resmi, bertemu presiden, dalam acara-acara resmi gitu, apa yang Bapak rasakan? Ya. Kalau saya rasakan saya sangat bangga lah. Bangga ya? Bangga dan kok bisa karya saya bisa dipakai beliau, bisa dikenalkan orang-orang besar. Ya dalam hati kecil saya, Masya Allah, bisa kepake ya karya saya kan gitu. Sangat-sangat bangga lah Pak, artinya kan gitu. Ya. Saya gitu. Boleh nggak Pak dibilang bahwa sekarang Bapak, rezeki Bapak sampai sekarang dan pencapaian Bapak itu gara-gara kenal dengan Pak Prabowo, boleh nggak disebut itu? Boleh. Memang gitu ya Pak ya? Betul. Jadi perkenalan dengan Pak Prabowo itu membawa rezeki buat Bapak dan keluarga. Dan keluarga. Kalau boleh, dan saya anggap Pak Prabowo itulah Bapak saya sendiri gitu artinya gitu. Ya? Saya anggap seperti Bapak sendiri gitu. Jadi enggak lain lagi. Pak Prabowo itu ya saya anggap orang tua saya sendiri gitu. Ya. Pak, kalau apakah juga Pak Prabowo mengenal keluarga Bapak juga? Mengenal. Kenal ya Pak? Kenal. Artinya anak berapa, istri berapa gitu ya? Ya sering ditanyain kan. Pas ulang tahun, saya bawa anak saya kan gitu ya? Ngapain Bapak, nyalamin kan gitu. Ini siapa? Ya. Anak saya Pak yang nomor 3, ini nomor 2 Pak. Ya, pas lagi ulang tahun. Makan bareng sama Bapak. Ya. Pak, kalau dengan keluarga Pak Prabowo, Bapak kenal? Misalkan dengan adik beliau, dengan kakak beliau. Kenal semua. Ada Pak Hasim. Ada Mas Didit putra beliau gitu. Kenal ya Pak? Kenal, akrab semua. Ya. Cuman untuk keluarga Pak Prabowo jahitin juga ke Bapak nggak, misalkan Pak Hasim jahit juga. Baik juga ya? Jahit, Mas Aryo, terus Mas Didit juga, anak Bapak juga jahit. Pak Hasim juga jahit. Ya. Itu makanya yang paling sering ya cuman Bapak lah. Cuman yang itu jahit juga. Keluarganya pernah ya Pak ya? Pernah jahit. Ya. Pak, Bapak kan masih berusia 47 tahun ya Pak ya. Masih muda gitu kan. Apa yang ingin Bapak lakukan atau ingin Bapak kembangkan sebagai pemilik Boon Styler ini Pak? Mau bikin pabrik kayak atau apa ya?
usaha konveksi yang lebih besar gitu? Ya kalau saya inginnya sih ya pengen regenerasi lah Pak. Nanti kan kedepannya saya juga intinya kan udah tua lah ini. Ya. Ada regenerasi anak ibaratnya untuk meneruskan perjuangan ini, ibaratnya meneruskan karya-karya ini, dan ibaratnya pelanggannya juga ibaratnya udah ada kan begitu. Kan gitu intinya ya. Ya kita merawat lah Pak intinya kan gitu. Ya pingin sih sebenarnya pengen membesarkan perusahaan ini biar cepat besar kan gitu. Tapi kan kita harus berjalan apa ya, dengan sabar ibaratnya kan gitu loh Pak. Enggak serta merta kita kan ya modal terbatas. Enggak ibaratnya bisa membalikan telapak tangan. Tapi kan gitu. Lewat Pak Prabowo kan bisa Pak, ya kan? Minta surat dari beliau atau keterangan dari beliau gitu, pinjem duit di bank gitu kan? Saya nggak berani Pak. Nggak berani ya? Artinya saya juga nggak bisa lah. Artinya saya kan bukan anak buah. Saya ibaratnya kan sebatas apa ya, partner bisnis lah artinya kan gitu Pak. Ya. Berani saya kan. Jadi nggak berani ya kan Pak? Saya dibantu dong untuk bisa cari kredit di bank. Sebenarnya kalau saya berani ngomong pun beliau kasih. Sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya. Tapi Bapak nggak berani ya? Saya nggak berani. Saya berpikir saya gitu loh. Benar Pak. Saya nggak berani. Pak, pernah nggak Bapak mendeklar Yaspun, penjahit pribadi Prabowo Subianto di iklan-iklan atau di tempat usaha Bapak, pernah nggak Pak? Enggak ya, nggak berani juga ya Pak? Enggak Pak. Enggak ya, dan warga ini juga tahu sendirinya saya bisa karya ini. Karena kalau lagi ada kerjaan itu kan warga-warga sekitar saya ini, ibu-ibu ini kan membantuin saya Pak. Yang bantu pasang kancing, bantuin masain logo, jadi kan gitu. Jadi ada karya-karyanya lah bisa ini membantu ibu-ibu juga itu. Itu dari situ, oh ini kerjaan dari mana? Dari Pak Prabowo. Dari situlah jadi kita nggak usah kasih tahu ke mereka, dia udah kasih sendiri gitu loh Pak. Oh iya. Kan banyak orang Pak itu yang memanfaatkan itu di sosial media misalnya. Bapak punya sosial media nggak? Ada. Misalkan Yaspun, penjahit pribadi Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra gitu kan, ordernya tambah banyak Pak. Enggak ya Pak ya? Ada juga kemarin pas lagi ini diwawancarain untuk tim apa ya, media online di DPP itu juga ada tuh, di Facebook juga ada Pak Bahrain namanya. Itu juga baru pertama kali itu. Baru pertama kali itu ya Pak? Iya. Saya nggak terlalu ini juga. Kalau tokoh-tokoh lain di Partai Gerindra yang secara pribadi jahitin ke Bapak selain Pak Prabowo ada lagi nggak? Misalkan Pak Fadlison, ada, Pak Dasko gitu. Banyak. Ada ya Pak ya? Banyak. Ada ya Pak ya? Banyak. Ya Pak Fadli itu sering datang ke rumah pas lagi kunjungan, mampir ke rumah sambil jahit. Pak Muzani. Ya ibaratnya gitu kan, mengenal beliau itu kan dari nol kita Pak. Dari partai ini belum buka, ibaratnya partai ini belum dibentuk, kita udah mengenal beliau. Jadi beliau juga udah mengenal saya duluan kan, artinya gitu. Cuman basicnya beda, dia duluan, saya tukang jahit. Jadi gitu, beda ini. Iya kan? Beda nasib. Beda ya, beda nasib saya benar itu. Sebenarnya kenalnya mereka dari dulu lah. Gitu loh. Iya. Sebelum partai ini ada gitu. Gitu. Pak, Bapak kan tahu nih Pak Prabowo ini di dalam survei kan namanya jadi 3 besar. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar gitu kan. Artinya dan Pak Prabowo sendiri memang kayaknya diminta oleh partainya untuk maju. Betul. Menurut Bapak ini Pak, sebagai seorang tukang jahit, kira-kira di tahun 2024 Pak Prabowo bisa jadi presiden ya Pak? Kalau menurut feeling saya, feeling saya nih. Feeling tukang jahit nih Pak. Ini feeling saya, insya Allah beliau lah yang memimpin bangsa ini Pak. Di 2024 ini. 2024 ya. Karena apa? Pernah kita mendengar kata pepatah Gus Dur ngomong kan, nanti orang yang paling ikhlas itu kan Pak Prabowo. Nah di usia beliau yang udah sepuh, artinya ini mudah-mudahan beliau lah yang jadi gitu intinya. Ya, jadi nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Yaspun menjadi penjahit pribadinya presiden dong. Amin. Kabul itulah. Suatu doa itu. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak.
kalau nanti Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan Bapak diminta ditarik ke istana sebagai penjahit pribadi dan tidak lagi menerima order jadi luar, mau nggak Bapak? Siap. Oh, siap ya Pak? Saya siap aja Pak. Kalau perintahnya apa? Maju jalan ya. Saya gini begitu. Luar biasa Pak Yasbun, terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Pak Yasbun. Menurut beliau namanya cuma Pak Yasbun doang ya Pak ya? Iya. Nggak ada tambahan yang lain-lain. Beliau selama ini yang menjahit baju-baju Bung Karno style yang dipakai oleh Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan Pak Yasbun ini sekarang mempunyai usaha sendiri atau tailor namanya Bun's Tailor yang berada di kawasan Parung. Betul ya? Demikian Tribuners, moga-moga obrolan kita kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta jangan lupa tetap bahagia.